Hari itu, aku hanya ingin pulang bersama ibu, membawa motor tua kami dan sedikit hasil jualan gorengan. Tapi siapa sangka, satu percikan api dari bensin seorang berseragam bisa membakar bukan hanya motor kami, tapi juga harga diri seluruh keluarga. Dan saat semua mata menatap kami dengan iba, aku hanya ingin tahu satu hal, apa jadinya jika api itu membakar orang yang salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini, agar kami selalu semangat berbagi cerita lainnya. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar muncul, aku dan ibu sudah duduk di atas motor butut kami. Motor tua itu mungkin sudah lebih banyak mengeluarkan suara batuk daripada bunyi mesin, tapi bagi kami, itu adalah harta paling berharga. Dari sanalah kami membawa dagangan, adonan gorengan, tahu isi, tempe mendoan, dan pisang yang baru dikupas. Udara pagi selalu lembut, meski kadang disertai embun yang menempel di kerudung ibu. Ia akan tersenyum sambil berkata, "Naila, hidup itu seperti menggoreng pisang. Kadang gosong, kadang matang pas. Tapi kalau sabar, pasti ada yang manis di ujungnya." Aku selalu tertawa mendengarnya, walau di hati kecilku aku tahu, ibu bukan sedang bercanda. Hidup memang tidak selalu manis untuk kami. Sejak ayah pergi entah kemana, hanya motor itu yang jadi penopang hidup. Warung kecil kami berada di depan gerbang sekolah tempat aku belajar, SMK Negeri di ujung kota. Aku sering merasa malu saat teman-temanku lewat dan melihatku membantu ibu. Tangan berminyak, baju bau gorengan. Tapi setiap kali melihat wajah ibu yang penuh peluh, rasa malu itu hilang begitu saja. Pagi itu seperti biasa. Jalanan masih ramai oleh anak-anak sekolah, pedagang sayur, dan suara klakson angkot yang tak sabar. Ibu menyalakan kompor minyak tanah, lalu asap putih mengepul dari wajan besar. Aroma gorengan mulai menarik perhatian. Beberapa anak mampir, membeli sambil bercanda. "Bu, gorengan 5 ya. Tempenya 2, bawahnya 3. "Iya, nak. Nih, masih panas. Hati-hati." Ibu tersenyum seperti biasa. Senyum yang menutupi semua lelahnya. Aku sedang menghitung uang kembalian saat tiba-tiba suara keras memecah suasana. "Siapa yang naruh motor di sini? Jalan umum kok dijadiin parkiran?" Suara itu berat, galak, dan menggema di antara kerumunan. Semua orang menoleh. Seorang pria berseragam polisi melangkah ke arah kami dengan wajah masam. Badge di dadanya bertuliskan Bribka Arman. Ia menatap kami dari atas ke bawah, seperti memeriksa sampah di pinggir jalan. "Ini motor siapa?" Tanyanya ketus. Ibu menoleh pelan. Tangannya masih memegang sodet penggorengan. "Punya saya, Pak. Mohon maaf, kami dagang di sini dari dulu." "Jalannya masih bisa dilewati kok." "Masih bisa dilewati?" Arman menirukan dengan nada mengejek. "Kau pikir ini pasar? Ini jalan umum, bukan buat orang seenaknya." Beberapa orang mulai berhenti menonton. Ada yang merekam diam-diam dengan ponsel. Aku merasa darahku mulai naik. Tapi ibu menatapku, memberi isyarat agar diam. "Maaf ya, Pak. Habis ini saya pindahkan motornya." Lagi goreng, belum sempat. Namun Arman tak berhenti di situ. Ia menendang ban motor pelan, lalu berkata keras, "Motor rongsokan begini, ngapain dipertahankan? Udah jelek malah bikin macet." Aku tak tahan lagi. "Pak, jangan kasar begitu." Ibu saya udah minta maaf. Tatapannya langsung beralih padaku. Dingin, tajam. "Kamu siapa?" "Anak penjual gorengan ya. Belajar dulu hormat sama aparat sebelum ngomong." Dadaku sesak. Aku ingin membalas, tapi ibu cepat menahan tanganku. "Naila, sudah. Jangan dilawan." Arman mendengus, lalu berjalan memutari motor kami. Wajahnya tampak puas bisa membuat orang takut. Sementara itu ibu menunduk. Aku tahu hatinya pasti perih, tapi ia memilih diam. Hari itu, entah kenapa, udara yang biasanya hangat terasa berat dan pengap. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai takut pada sesuatu yang seharusnya melindungi kami. Sebuah seragam. Aku tidak tahu. Kejadian kecil di pagi itu akan menjadi awal dari badai besar yang mengubah hidup kami selamanya. Hari itu, matahari belum terlalu tinggi, tapi suasana di depan sekolah sudah panas. Bukan karena cuaca, melainkan karena satu orang berseragam yang berdiri di depan lapak kami, Bribka Arman. Setelah menendang ban motor kami tadi, ia belum juga pergi. Ia berdiri dengan dada membusung, tangannya di pinggang, dan tatapan penuh superioritas. Warga sekitar menatap canggung. Tak ada yang berani menegur.
Aku bisa melihat beberapa pedagang di sisi jalan buru-buru mematikan kompor dan berusaha tidak menarik perhatian. Saya sudah bilang, pindahkan motornya. Ini jalan umum. Kalau nanggak, saya tindak. Nada suaranya seperti memerintah bawahannya, bukan berbicara kepada rakyat kecil. Ibu menatapnya lembut. Iya pak, bentar ya, saya beresin dulu gorengan yang di wajan. Nanti saya pindahkan motornya. Bentar-bentar terus. Kalau ditilang, marah. Kalian ini kalau dikasih hati minta jantung. Nada suaranya semakin tinggi. Orang-orang mulai berkerumun. Aku merasa darahku mendidih. Tapi lagi-lagi ibu menatapku dan menggeleng. Aku menunduk. Tapi di dalam dada, ada sesuatu yang mulai retak. Arman kemudian melangkah mendekat ke meja jualan kami. Ia menatap minyak goreng yang bergelembung dan berkomentar dengan nada menghina. Kalian dagang di pinggir jalan kayak gini dapat izin nggak? Atau cuma numpang seenaknya? Kami nggak ganggu siapa-siapa, Pak, jawab ibu dengan suara lembut. Cuman cari makan. Arman menertawakan jawaban itu keras-keras. Cari makan? Semua orang juga cari makan. Tapi kalau caranya ganggu jalan, itu pelanggaran. Ia menatap motor kami yang terparkir miring di sisi trotoar. Motor ini harusnya ditilang, disita sekalian. Biar kapok. Aku menatapnya tak percaya. Pak, jangan sembarangan gitu dong. Motor itu satu-satunya alat kami buat jualan. Tatapan matanya tajam menembusku. Anak kecil, jangan ngajarin saya kerja. Ia melangkah lebih dekat. Nafasnya berat, wajahnya memerah. Kamu pikir karena kamu cewek bisa seenaknya ngomong? Hati-hati ya. Aku melangkah mundur. Ibu segera berdiri di antara kami, melindungiku. Pak, mohon jangan kasar. Anak saya nggak bermaksud melawan. Namun Arman justru semakin menjadi. Ia menyanyi miring. Kalau nggak mau kena masalah, kasih saya uang rokok, beres. Gimana? 50.000 aja. Semua orang yang mendengar itu langsung saling pandang. Ibu menatapnya lama, lalu menjawab dengan tenang, tapi tajam. Maaf pak, kami nggak punya uang untuk hal seperti itu. Kami kerja halal, senyumnya langsung hilang. Kerja halal? Jangan sok suci bu, saya kasih waktu 1 menit. Kalau motor ini nggak pindah, saya tindak sesuai prosedur. Ia menatap jam tangannya sambil menghitung mundur dengan lantang. 1, 2, 3. Aku menatap ibu, panik. Ibu buru-buru mematikan kompor dan mencoba menurunkan wajan panas dari tungku. Tangan ibu gemetar. Aku bisa melihat ketakutannya, tapi juga rasa gengsi yang kuat. Sudah Naila, bantu ibu pindahin motornya, katanya pelan. Aku mengangguk dan bergegas ke motor, tapi Arman justru menahan tanganku. Terlambat. Udah saya bilang dari tadi. Nah sekarang motor ini saya tahan. Pak, tolong, jangan begitu. Kamu pikir saya main-main? Dengan kasar, ia menendang standar motor hingga motor kami jatuh menyamping. Bunyi besinya bergema di aspal, membuat semua orang menatap kaget. Ibu berlari menghampiri motor itu dengan wajah panik. Tangannya gemetar saat mencoba menegakkan motor. Aku bisa melihat matanya mulai berkaca-kaca. Pak, ini alat kami satu-satunya buat kerja. Jangan dihancurkan, tolong. Arman menatapnya datar. Harusnya pikir dulu sebelum lawan petugas. Aku menatapnya dengan mata penuh amarah. Bapak enggak malu ngomong kayak gitu di depan orang banyak. Ia mendekat dengan wajah dingin. Kalau kamu bukan perempuan, udah saya seret ke kantor sekarang. Seketika itu juga, suasana menjadi hening. Angin berhenti berembus, dan yang terdengar hanyalah desis minyak di wajan. Ibu menunduk, menahan tangisnya, sementara aku menggigit bibir, menahan marah yang hampir meledak. Di dalam hatiku, aku bersumpah. Hari ini mungkin aku tak bisa melawan, tapi satu hari nanti, dia akan tahu bagaimana rasanya dipermalukan di depan umum. Aku tidak tahu, sumpah itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Hari itu, matahari menggantung tepat di atas kepala, udara panas terasa menampar kulit, dan aspal di bawah kaki nyaris meleleh. Tapi panas itu tak sebanding dengan bara yang mulai tumbuh di dadaku. Motor kami masih tergeletak di pinggir jalan, miring, dengan kaca spion pecah dan joknya sobek. Ibu mencoba menegakkan motor itu sekali lagi, tapi Arman malah menendangnya keras hingga kembali jatuh. Saya udah bilang jangan ngeyel. Bentaknya, aku maju 1 langkah, tak peduli lagi. Pak, cukup, kami nggak ganggu siapapun. Motor ini hasil jerih payah ibu saya. Ia menatapku dingin, lalu melirik ke arah ibu yang terdiam sambil menahan air mata. Kalau nggak mau motor ini disita, kasih uang administrasi, 100.000 aja, beres. 100.000. Uang sebanyak itu bagi kami sama dengan bahan jualan untuk 2 hari. Ibu menggigit bibirnya, lalu menggeleng pelan. Maaf pak, kami benar-benar nggak punya uang segitu. Aku melihat wajah Arman menegang,
Ia menghela napas keras dan tersenyum sinis. Kalau begitu saya kasih pelajaran. Biar lain kali tahu diri. Aku tidak mengerti. Maksudnya sampai ia melangkah ke arah tukang ojek yang sedang menonton dan mengambil botol air mineral. Bekas yang berisi bensin cadangan. Waktu seakan melambat. "Pak, jangan!" teriakku. Tapi suaraku tenggelam dalam terik siang. Dalam beberapa detik, ia membuka tutup botol itu. Menyiramkannya ke motor kami yang masih rebah di aspal. Bau bensin menyengat menusuk hidung. Orang-orang mulai berteriak, "Pak, tolong jangan! Itu motor kami satu-satunya!" "Jauh, Bu? Nanti kebakar!" teriak seseorang dari kerumunan. Tapi Arman sudah mengeluarkan korek api kecil dari sakunya. Tangannya gemetar, entah karena marah atau bangga. "Biar kapok!" katanya lantang, dan dalam satu gerakan klik, api menyala. Seketika bensin yang menetes di bawah motor menyambar api itu seperti tali yang mengantarkan neraka ke dunia nyata. Ledakan kecil terdengar, "Fush!" Lalu motor kami terbakar. Asap hitam tebal membumbung ke langit. Suara retakan logam bercampur dengan jeritan ibu. Aku berlari ingin memadamkannya, tapi panasnya terlalu menyakitkan. Tanganku nyaris tersentuh api, tapi ibu menarikku mundur. "Neila, jangan! Panas!" Aku menatap motor itu dengan mata berkaca. Semua kenangan. Tawa di perjalanan pagi, roda yang berputar di bawah cahaya matahari. Setiap tetes keringat ibu terbakar habis di depan mataku. Arman berdiri di sisi jalan, menatap puas, seolah baru saja menegakkan keadilan. "Lain kali, jangan lawan aparat," katanya dingin. Orang-orang menatapnya dengan campuran takut dan marah. Tak satu pun berani bicara. Hanya suara api yang terus berderak, memakan habis sisa-sisa hidup kami. Aku menatapnya lurus, dada bergetar menahan emosi. "Bapak pikir dengan seragam itu Bapak bisa seenaknya?" Ia menoleh pelan, menatapku dari atas ke bawah. "Seragam ini tanda kekuasaan. Kalau kau nggak suka, lapor saja. Siapa yang mau percaya sama anak penjual gorengan?" Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada panas api di depan kami. Ibu tak mampu berkata apapun. Ia hanya menangis, memelukku dari belakang. Sementara Arman berjalan pergi perlahan, meninggalkan kami dengan motor yang tinggal arang dan debu. Beberapa siswa merekam kejadian itu diam-diam. Aku sempat melihat satu di antara mereka berbisik, "Ini harus disebar." Dan entah siapa yang memulainya, tapi dalam beberapa jam kemudian, rekaman itu akan menjadi viral di seluruh media sosial. Aku menatap motor yang kini tinggal rangka besi hitam. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. "Ibu," suaraku nyaris tak keluar. "Apa kita benar-benar nggak punya siapa-siapa yang bisa bantu?" Ibu hanya menggeleng, suaranya bergetar. "Kita masih punya Tuhan, Nak. Dia nggak akan diam lihat ketidakadilan." Tapi di hatiku, ada bisikan kecil yang menolak diam. Kalimat Arman terus bergema di kepalaku. Siapa yang mau percaya sama anak penjual gorengan? Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri. Kalau hukum di dunia ini bisa dibeli, maka biarlah kebenaran menagih sendiri. Dengan cara yang tak akan pernah bisa dia lupakan. Dan aku tidak tahu bahwa doa itu akan terkabul jauh lebih cepat daripada yang kubayangkan. Malam itu bau gosong masih menempel di udara. Di depan rumah kontrakan kecil kami, rangka motor hangus itu kini tergeletak di bawah atap seng seadanya. Setiap kali aku menatapnya, dada ini terasa sesak. Motor itu bukan sekadar kendaraan. Itu adalah sakit dari setiap langkah perjuangan kami. Dan kini, hanya tinggal besi hitam yang dingin. Ibu duduk diam di lantai. Tangannya gemetar saat menyalakan tungku kecil. Biasanya ia selalu bersenandung pelan saat memasak. Tapi malam ini hanya ada suara sendok yang sesekali beradu dengan panci. Aku tahu, di balik diamnya itu, ibu sedang menahan sakit yang tak bisa diucapkan. "Pak, kenapa ibu nggak mau lapor?" Ibu berhenti sejenak. Pandangannya kosong menatap api kecil di tungku. "Lapor ke siapa, Neila? Polisi juga mereka mau percaya sama kita?" Aku terdiam. Kata-kata itu seperti batu yang menghantam dadaku. Benar. Siapa yang akan percaya pada anak penjual gorengan melawan aparat berseragam? Tapi malam itu, dunia rupanya mulai bergerak sendiri. Tanpa kami tahu, video pembakaran motor itu sudah tersebar luas. Salah satu siswa sekolahku mengunggahnya ke media sosial. Dalam hitungan jam, jutaan orang menontonnya. Komentar membanjir. "Kejam banget! Oknum begini harus dipecat." Kasihan ibunya. "Mana Kapolresnya?" Telepon di warung sebelah sampai berdering terus, karena wartawan ingin tahu alamat kami. Warga sekitar mulai berdatangan. Sebagian menatap iba, sebagian lain takut ikut terlibat.
Keesokan paginya aku membuka ponsel dan hampir tak percaya. Video itu muncul di semua platform. Namaku disebut di banyak kolom komentar dan wajah ibu tersebar di mana-mana. Ada yang menyebut kami berani, ada yang menyebut kami nekat. Tapi yang paling banyak, orang-orang marah. Bu, kita viral. Kataku lirih, ibu terdiam. Matanya menatap keluar jendela. Viral nggak selalu berarti baik, Naila. Kadang itu cuma bikin luka makin kelihatan. Aku ingin membantah, tapi aku tahu ia benar. Beberapa polisi datang ke rumah sore itu, berpura-pura menenangkan, tapi matanya penuh selidik. Salah satunya berkata, "Ibu nggak usah takut, nanti kami bantu. Tapi sebaiknya jangan banyak bicara ke media, ya." Nada suaranya terdengar seperti ancaman halus. Setelah mereka pergi, ibu langsung menutup pintu rapat-rapat. "Kita nggak bisa sembarangan ngomong sekarang, Naila," katanya pelan. "Tapi kalau kita diam, mereka menang, Bu." Seruku tak tahan lagi. Menang bukan karena benar, Nak. Kadang Tuhan cuma sabar, bukan diam. Aku memalingkan wajah, menahan air mata. Tapi saat malam turun, aku mendengar langkah seseorang di depan rumah. Aku mengintip lewat celah jendela. Seorang pria berjaket hitam berdiri di sana, menatap motor yang terbakar. Ia tak berbicara apapun, hanya berdiri cukup lama, lalu menunduk hormat sebelum pergi. Entah kenapa, ada sesuatu pada caranya memandang yang membuat bulu kudukku merinding. Bukan karena takut, tapi karena matanya terlihat seolah mengenal kami. Keesokan harinya media mulai berdatangan. Wartawan, aktivis, dan bahkan mahasiswa datang membawa spanduk bertuliskan keadilan untuk ibu penjual gorengan. Suasana yang tadinya sepi kini berubah jadi keramaian. Aku melihat wajah ibu yang kebingungan. Ia menatap ke arah orang-orang itu, lalu padaku. "Naila, kita ini siapa sampai semua orang datang?" Aku menggenggam tangannya. "Kita cuma orang kecil, Bu. Tapi kali ini, dunia dengar suara kita." Dan aku tidak tahu, di antara kerumunan orang itu, ada satu pria yang menatap ibu lama dari kejauhan. Dengan wajah teduh, senyum yang samar, dan mata yang menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa iba. Dialah orang yang kelak akan mengubah segalanya. Sudah 3 hari sejak video pembakaran itu viral, hidup kami tidak lagi sama. Warung kecil ibu yang dulu ramai kini sepi. Banyak pelanggan takut datang karena ada polisi yang sering mondar-mandir di sekitar. Beberapa dari mereka bahkan memotret diam-diam, seolah kami ini pelaku kejahatan, bukan korban. Ibu lebih banyak diam akhir-akhir ini. Setiap pagi, ia tetap menyiapkan adonan gorengan, tapi pandangannya kosong. Ku tahu hatinya terluka. Bukan karena motor itu saja, tapi karena rasa malu dan takut yang terus menghantui. Sampai suatu sore, saat matahari mulai turun, seseorang datang ke depan rumah kami. Aku sedang menjemur handuk, dan dari jauh kulihat sosok pria itu turun dari motor besar berwarna hitam. Helmnya ia lepas pelan, menampakkan wajah yang tenang tapi penuh wibawa. "Permisi," suaranya dalam dan tegas. "Apakah ini rumah Bu Sulastri?" Ibu menatap dari dalam, sedikit cemas. "Iya, betul." "Maaf, Bapak siapa?" Pria itu tersenyum tipis. "Nama saya Ridwan. Saya kebetulan lihat berita Ibu di media. Boleh saya masuk sebentar?" Ada sesuatu pada caranya bicara. Kalimatnya sopan, tapi caranya berdiri dan menatap seperti seseorang yang terbiasa dihormati. Aku spontan berdiri di samping ibu, bersiap kalau-kalau orang itu bagian dari polisi yang mencoba menekan kami lagi. Tapi pria itu hanya duduk tenang di kursi bambu, menatap ke arah motor hangus yang masih kami simpan di pojok halaman. "Motor itu," katanya pelan, tanda kerja keras ya. Ibu mengangguk perlahan. "Itu satu-satunya yang kami punya, Pak. Tapi sudah nggak apa-apa, mungkin memang harus begini." Pria itu menatap ibu lama. Tatapannya bukan rasa kasihan, tapi lebih seperti kekaguman yang dalam. "Maaf Bu, tapi tidak ada yang harus seperti ini. Yang salah tetap salah. Hanya orang lemah yang menyalahgunakan seragam untuk menindas." Kata-katanya membuatku menoleh. Ia terdengar begitu yakin, begitu tahu rasanya disakiti oleh kekuasaan. "Bapak, polisi juga ya?" Tanyaku pelan. Ia menatapku dengan mata yang tenang, tapi sulit dibaca. "Pernah, sekarang tidak di lapangan lagi." Hanya itu jawabannya. Tapi entah kenapa aku tidak percaya sepenuhnya. Cara ia duduk, cara ia mengatur napas, dan setiap gerakannya seperti orang yang masih terbiasa dalam dunia kepolisian. Sebelum pergi, ia mengeluarkan sebuah kartu nama dan meletakkannya di meja. "Kalau ada yang mengganggu ibu lagi, telepon nomor ini. Jangan takut. Keadilan itu masih ada, hanya kadang tertutup oleh orang-orang yang salah." Ibu mengambil kartu itu, membacanya pelan. Matanya sedikit terbelalak,
tapi ia cepat menyembunyikannya. Terima kasih, Pak Ridwan. Ia tersenyum hangat, lalu menatapku sebelum beranjak pergi. Kamu anak yang kuat, Naila. Terus jagain ibu, ya. Kadang Tuhan menyimpan rencana besar lewat orang-orang kecil. Aku tak tahu kenapa dada ini terasa bergetar mendengarnya. Ada sesuatu pada suara itu yang membuatku percaya, seolah semua akan berubah. Saat motor hitamnya menjauh di tikungan, ibu menatap kartu nama itu lagi. Tangannya gemetar. Bu, kenapa? Siapa dia? Tanyaku penasaran. Ibu menatapku sekilas, lalu tersenyum samar. Cuma orang baik, Nak. Tapi, caranya bicara, aku seperti pernah dengar dulu. Aku menatap ibu, bingung. Tapi sebelum aku bertanya lagi, ibu buru-buru menyimpan kartu itu di laci kayu dan mengalihkan pembicaraan. Namun malam itu aku tak bisa tidur. Wajah pria bernama Ridwan itu terus muncul di pikiranku. Tatapannya, ketenangannya, dan caranya menatap motor hangus kami seolah itu lebih dari sekadar besi. Entah kenapa, ada firasat kuat dalam hatiku bahwa pria itu bukan hanya orang baik, seperti yang ibu katakan. Dan ternyata aku benar, kedatangannya bukan kebetulan. Ia datang bukan karena iba, tapi karena hubungan yang jauh lebih dalam dari yang bisa kubayangkan. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Hujan turun perlahan, menetes di atap seng rumah kami yang mulai berkarat. Ibu belum tidur. Dari bilikku yang sempit, kulihat cahaya redup dari ruang tengah. Ia duduk di depan meja kayu, menatap kartu nama milik Pak Ridwan yang disimpannya hari itu. Aku terdiam di balik pintu, mendengarkan helaan napasnya yang berat. Kenapa ibu kelihatan cemas sejak orang itu datang? Gumamku pelan, nyaris tanpa suara. Ibu menatap kartu itu lama sekali, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sulit. Kemudian, dengan gerakan hati-hati, ia mengambil ponsel bututnya dan mengetikkan sesuatu di layar. Tak sampai semenit, ponsel itu berdering pelan. Nama di layar membuat ibu memejamkan mata sejenak sebelum mengangkat. Halo, saya Ridwan. Suara berat itu terdengar dari seberang. Saya cuma ingin memastikan ibu dan anak ibu baik-baik saja. Kami baik, Pak. Terima kasih sudah datang waktu itu. Saya juga minta maaf kalau membuat ibu canggung. Tapi saya rasa sudah saatnya ibu tidak diam lagi. Nada bicara itu lembut tapi tegas. Ibu terdiam cukup lama. Saya sudah mencoba melupakan masa lalu, Pak. Jawabnya dengan suara gemetar. Tapi kalau ini memang waktunya, saya siap. Aku nyaris menjatuhkan gelas yang sedang kupegang. Masa lalu? Siap? Siap untuk apa? Aku ingin keluar dan bertanya. Tapi langkahku seolah tertahan. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Dan untuk pertama kalinya, aku takut mengetahuinya. Keesokan paginya, suasana rumah sepi. Ibu berpakaian rapi, tidak seperti biasanya. Rambutnya disanggul. Matanya tajam seperti seseorang yang kembali menjadi dirinya yang lama. Ibu mau kemana? Tanyaku bingung. Ada urusan, Nak, mungkin agak lama. Jangan takut, ya. Kalau ada yang datang, jangan keluar rumah. Nada suaranya tegas. Bukan nada seorang penjual gorengan seperti biasanya. Aku hanya bisa mengangguk, walau hatiku penuh tanda tanya. Beberapa jam kemudian, mobil hitam berhenti di ujung gang. Aku hanya sempat melihat sekilas, Pak Ridwan yang membukakan pintu untuk ibu. Mereka pergi tanpa banyak kata. Sejak saat itu, aku merasa seperti hidup dalam ruang hampa. Setiap detik berlalu begitu lambat. Tak ada suara tawa, tak ada aroma gorengan, hanya kesunyian yang menggigit. Menjelang malam, suara ketukan pintu membuyarkan pikiranku. Seorang pria muda berseragam datang membawa surat. Kamu Naila? Iya, ada apa ya, Pak? Ini surat panggilan dari kepolisian. Ibumu diminta hadir besok pagi untuk memberikan keterangan. Tanganku gemetar menerima surat itu. Bukan karena takut, tapi karena di sudut amplop itu tertera tanda tangan yang membuat dadaku berdebar hebat. Kombes Ridwan. Aku menatap nama itu lama, memutar kembali semua kejadian. Caranya berbicara, tatapan matanya pada ibu, dan ketenangan yang tak biasa. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Pak Ridwan bukanlah mantan polisi seperti yang ia bilang. Ia seorang kombes polisi. Mungkin bahkan orang penting di balik kasus yang menimpa kami. Tapi ada satu hal yang tak bisa kupahami. Kenapa ibu bersikap begitu tenang, seolah ia sudah tahu semuanya sejak awal. Malam itu aku tak bisa tidur lagi. Setiap detik terasa seperti bom waktu yang menunggu meledak. Lalu aku menemukan sesuatu. Saat mencari jaket di lemari ibu, aku menemukan map coklat tua dengan cap logo kepolisian. Di dalamnya ada foto lama. Foto seorang pria berseragam dengan wajah muda tapi gagah, berdiri di samping ibu yang masih muda, tersenyum lebar. Dan di bawah foto itu,
Tertulis nama yang membuatku nyaris menjatuhkan map itu dari tanganku. Kompol Ridwan Haryanto and Sulastri. Tanganku bergetar. Pandanganku kabur oleh air mata. Jadi, Pak Ridwan itu? Napas terasa sesak. Ayahku? Tepat saat aku masih terpaku dengan foto itu, ponsel ibu bergetar di meja. Sebuah pesan masuk. Besok semuanya akan terungkap. Jangan takut, Naila. Apapun yang terjadi, percayalah. Kebenaran akan berpihak pada yang benar. Nama pengirim, R. Haryanto. Aku menatap layar itu lama, tak tahu harus menangis atau tersenyum. Di satu sisi aku bahagia, karena akhirnya aku tahu siapa ayahku. Tapi di sisi lain aku takut. Karena kalau semua ini benar, berarti yang akan berhadapan besok bukan hanya polisi dan rakyat biasa, tapi seorang komandan melawan anak buahnya sendiri, dan ibuku. Berada tepat di tengah-tengahnya, pagi itu langit tampak gelap, meski matahari sudah tinggi. Udara terasa berat, seperti sedang menahan sesuatu yang besar akan terjadi. Aku dan ibu duduk di kursi tunggu kantor polisi sektor kota, menunggu panggilan. Suasana mencekam. Beberapa polisi terlihat menatap kami dengan pandangan aneh. Ada yang kasihan, tapi sebagian besar menatap sinis, seolah kami beban. Aku menggenggam tangan ibu erat-erat. Bu, kalau nanti mereka macam-macam lagi, kita pergi aja, ya? Ibu menatapku lembut. Nggak usah takut, nak. Hari ini semua akan selesai. Kata, selesai itu terasa menakutkan. Aku tidak tahu maksudnya apa, tapi tatapan ibu begitu yakin. Tak lama kemudian, seorang petugas datang memanggil. Bu Sulastri, dimohon masuk ke ruang rapat utama. Bapak Kombes sudah menunggu. Aku spontan menoleh ke ibu. Ia mengangguk tenang, lalu menggandeng tanganku masuk. Begitu pintu dibuka, aku tertegun. Di dalam ruangan besar itu duduk banyak perwira. Sebagian berseragam lengkap, sebagian berpakaian sipil. Dan di ujung meja panjang, berdiri seorang pria dengan seragam lengkap berpangkat kombes polisi. Wajah itu tak asing. Tegas, berwibawa, namun matanya menyimpan luka yang dalam. Pak Ridwan, atau ayahku, aku terpaku. Tenggorokanku tercekat, tapi suara ibu terdengar tenang di sebelahku. Selamat pagi, Pak Ridwan. Selamat pagi. Bu Sulastri, jawabnya pelan. Suaranya nyaris bergetar. Semua mata tertuju pada mereka berdua, hening. Sampai akhirnya, pintu kembali terbuka dengan suara keras. Seorang polisi masuk tergesa, wajahnya penuh percaya diri. Maaf, Pak. Saya terlambat. Saya yang menangani laporan pembakaran motor ibu ini. Aku langsung tahu siapa dia. Nada suaranya, cara jalannya, senyum sombong di bibirnya. Bribka Arman. Ia tidak sadar apa yang menunggunya. Baik, Bribka Arman. Suara Pak Ridwan terdengar dingin. Silakan duduk. Hari ini kita akan meninjau ulang laporan dan video kejadian 3 hari lalu. Arman duduk tanpa ragu, bahkan sempat menatap kami dengan sinis. Laporan sudah jelas, Pak. Ibu ini menghalangi jalan patroli. Motor miliknya saya sita karena tidak lengkap surat-surat, tapi malah terbakar karena percikan api dari knalpot. Beberapa polisi lain saling pandang, menahan tawa kecil. Aku menatap Arman dengan amarah yang nyaris tak terbendung, tapi ibu menatapku sekilas, menyuruhku diam. Pak Ridwan tidak langsung bereaksi. Ia menekan tombol di remote kecil di atas meja. Layar besar di dinding menyala, menampilkan video yang diambil oleh warga. Dalam video itu, Arman terlihat jelas menyiram bensin ke motor ibu dan menyalakannya dengan korek api. Suara tawa beberapa polisi terdengar samar, disusul jeritan warga dan tangisanku. Ruangan mendadak sunyi, wajah Arman berubah pucat. Itu editan, Pak. Itu cukup. Suara Pak Ridwan membelah udara. Kau bahkan tidak sadar kamera ada di belakangmu. Kau membakar motor rakyat miskin hanya karena ego. Arman berdiri terbata. Suaranya mulai gemetar. Saya cuma menjalankan tugas, Pak. Tugas? Ridwan menatapnya tajam. Kalau begitu jelaskan, sejak kapan tugas polisi adalah mempermalukan dan membakar milik rakyat di depan umum? Keheningan panjang menekan dada semua orang di ruangan itu. Arman tak mampu menjawab. Ia hanya menunduk, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ridwan menatap ibu lalu berdiri perlahan. Saya ingat sama yang hadir di sini tahu bahwa wanita yang kalian hina, yang kalian rendahkan, yang suaminya kalian remehkan, itu berhenti sejenak, lalu menghempas map ke meja dengan keras. Adalah istri saya sendiri. Ruangan bergemuruh. Beberapa polisi langsung berdiri. Aku tertegun, dadaku berdegup kencang. Ibu hanya menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Arman melangkah mundur. Wajahnya pucat pasi. Apa? Istri bapak? Ya,
Ridwan mendekat menatapnya tajam. Dan anak yang kau buat menangis di jalan itu, anakku. Arman terhuyung kehilangan kata-kata. Semua kamera media yang ikut hadir langsung mengarah ke mereka. Saya tidak akan menjatuhkanmu dengan kemarahan, Bribka Arman, kata Ridwan tenang tapi dingin. Kau akan dijatuhkan oleh hukum yang selama ini kau injak-injak sendiri. Arman menatap sekeliling, panik. Pak, saya bisa jelaskan. Saya nggak tahu, Pak. Itulah masalahnya. Ridwan menatap lurus ke matanya. Kau tidak tahu siapapun di hadapanmu, karena kau sudah buta oleh kesombongan. Hening kembali. Yang terdengar hanya suara napas berat dan langkah Ridwan yang perlahan meninggalkan meja. Sebelum keluar ruangan, ia menoleh pada ibu dan aku. Keadilan sudah mulai berjalan, tapi ini belum selesai. Masih ada yang harus diungkap. Aku menggenggam tangan ibu erat-erat. Di balik ketegangan itu, ada perasaan campur aduk, lega, marah, sedih, dan bangga. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Sejak hari itu, hidup kami tidak lagi tenang. Nama ibu dan ayah tersebar di berita. Komandan polisi tertinggi ungkap oknum pembakar motor pedagang. Begitu judul-judul besar di televisi dan media sosial. Banyak yang memuji, tapi tidak sedikit juga yang menghujat. Sebagian menuduh ibu mencari sensasi, sebagian lagi mengatakan ayah menggunakan kekuasaan untuk membela keluarga. Aku tak peduli semua itu. Yang aku tahu, kami hanya ingin hidup normal kembali. Tapi rupanya, dunia tidak semudah itu. Suatu sore, saat ibu baru saja menjemur cucian, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Dua pria berseragam preman keluar dari dalam. Wajah mereka dingin tanpa ekspresi. Bu Sulastri? Iya, saya sendiri. Ada apa, Pak? Kami hanya ingin mengingatkan, sebaiknya ibu jangan terlalu sering muncul di media. Kasus suami ibu sudah cukup menghebohkan. Nada suaranya sopan, tapi matanya mengancam. Aku yang berdiri di balik pintu mendengar semuanya. Jantungku berdetak kencang. Kalau ibu ingin keluarga ibu tetap aman, hentikan semua laporan dan tayangan itu. Kadang, kebenaran juga bisa berbahaya. Mereka pergi tanpa menunggu jawaban. Ibu terpaku. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tetap berusaha tenang. Bu, aku mendekat, menatapnya cemas. Mereka siapa? Ibu menatap kosong ke arah jalan. Mereka, orang-orang yang takut kehilangan kuasanya. Malamnya, ayah datang. Seragamnya terlihat lusuh, matanya merah. Ia duduk di ruang tamu, membuka topi dinasnya, lalu menatap kami berdua. Mereka mulai bergerak. Orang-orang yang dulu kulindungi, sekarang balik menggigit, katanya pelan. Ibu menatapnya khawatir. Aku sudah bilang dari dulu, jangan hadapi ini sendirian, Wan. Kalau bukan aku, siapa lagi? Jawab ayah dengan suara serak. Kalau polisi sendiri takut pada kebenaran, siapa yang bisa rakyat percaya? Aku menatap mereka bergantian. Suasana menegang. Untuk pertama kalinya, aku sadar. Ayahku bukan hanya sedang melawan satu orang, tapi satu sistem yang sudah lama busuk. Keesokan harinya, berita baru muncul di televisi. Suara penyiar terdengar tegas. Setelah kasus pembakaran, motor viral, muncul dugaan bahwa Komandan Polisi Kombes Ridwan Haryanto pernah menutupi kasus korupsi 5 tahun lalu. Informasi ini disampaikan oleh sumber internal yang tidak mau disebut namanya. Aku membeku. Ibu menjatuhkan sendok dari tangannya. Itu tidak mungkin, bisiknya pelan. Dia difitnah. Namun berita itu menyebar cepat. Nama ayah kembali menjadi sorotan, kali ini bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai tersangka. Di layar, muncul wajah Bribka Arman, diwawancarai oleh media dengan wajah pura-pura menyesal. Saya mengakui kesalahan saya, tapi saya cuma menjalankan perintah atasan. Saya diminta menakuti pedagang itu agar proyek di wilayah situ tidak terganggu. Kata-kata itu seperti pisau menembus dadaku. Dia menyebut ayah sebagai dalang. Ayah tidak mungkin, kataku terbata. Ayah tidak seperti itu, Bu. Aku tahu, ibu menatapku sambil menggenggam tanganku. Tapi kebenaran seringkali kalah cepat dari kebohongan yang viral. Ibu bangkit,
menatap jendela dengan mata tajam. Kalau mereka berani mengusik nama ayahmu, aku yang akan turun tangan. Nada suaranya dingin. Nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. Bukan nada seorang penjual gorengan, tapi nada seorang wanita yang pernah hidup di tengah dunia keras seragam dan aturan. Bu, apa maksudnya? Ibu menatapku dengan tatapan tegas. Ada hal yang belum pernah ibu ceritakan, Naila. Sebelum ibu menikah, ibu juga pernah jadi bagian dari kepolisian. Aku tahu siapa yang main di balik semua ini. Aku terpaku. Jadi, selama ini Ibu diam bukan karena takut, tapi karena tahu kapan harus bicara, katanya tenang. Dan sekarang waktunya sudah tiba. Malam itu, rumah kami gelap. Hujan turun deras, petir menyambar langit. Ayah menelpon ibu, suaranya terdengar tergesa. Mereka mau menjatuhkanku malam ini. Aku harus sembunyi dulu. Wan, jangan pergi sendiri. Aku nggak punya pilihan. Jaga Naila. Apapun yang terjadi. Sambungan terputus. Aku berlari ke arah ibu yang masih menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Bu, kita harus cari ayah. Tidak. Ibu menatapku dengan tatapan yang berbeda, keras, penuh keputusan. Kita tidak akan lari. Kita akan hadapi mereka, Naila. Bukan dengan amarah, tapi dengan bukti. Ia membuka laci tua di kamar, mengeluarkan satu flash disk kecil berwarna perak. Di sini, katanya lirih, semua data yang bisa mengguncang mereka, dan mereka tahu aku punya ini. Aku menatap benda kecil itu, sadar bahwa satu langkah saja bisa mengubah hidup kami selamanya. Bu, kalau mereka tahu, biarlah. Lebih baik kita mati karena jujur, daripada hidup dalam kebohongan. Suara petir menyambar keras di luar. Lampu padam. Dan di tengah kegelapan itu, suara langkah kaki terdengar dari luar pagar. Banyak, cepat, dan mendekat. Ibu menatapku, lalu berbisik. Naila, sembunyi di kamar. Jangan keluar, apapun yang terjadi. Aku ingin menolak, tapi tatapannya membuatku diam. Pintu rumah bergetar. Seseorang menendangnya keras, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar tahu apa arti takut kehilangan segalanya. Aku tidak tahu berapa lama aku bersembunyi di bawah tempat tidur. Hujan masih turun deras di luar. Petir menyambar begitu dekat hingga kaca jendela bergetar. Dari ruang depan terdengar suara langkah kaki dan teriakan kasar. Cari, dia harus di sini. Jangan sampai data itu keluar. Suara benda pecah terdengar bersahutan. Aku menahan napas, tubuhku gemetar hebat. Aku ingin keluar, tapi suara tembakan tiba-tiba memecah malam. Dor, sekali, dua kali. Lalu hening. Aku menutup mulut, menahan tangis yang nyaris pecah. Bu, bisikku lirih, hampir tanpa suara. Langkah-langkah itu terdengar semakin jauh, lalu hilang. Beberapa menit kemudian, suara mobil melaju cepat, diikuti deru siren dari kejauhan. Aku memberanikan diri keluar dari persembunyian, meski lututku nyaris tak kuat menopang. Ruang tamu berantakan, kursi terbalik, kaca pecah berserakan, pintu utama jebol. Di tengah kekacauan itu, ibu tergeletak di lantai, darah mengalir dari bahunya. Ibu, aku berlari, memeluknya erat. Tubuhnya dingin tapi masih bernapas. Naila, suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Flash disk itu, jangan biarkan mereka ambil. Ibu, kita ke rumah sakit ya. Aku panggil bantuan. Tidak. Ia menggenggam tanganku erat, matanya berkaca-kaca. Dengar ibu baik-baik, Naila. Yang datang tadi bukan orang luar, mereka orang dalam. Aku terdiam, tak mengerti. Apa maksud ibu? Arman bukan sendirian. Dia disuruh oleh seseorang yang jauh lebih tinggi. Aku ingin bertanya, tapi suara mobil mendekat lagi dari luar. Kali ini bukan mobil preman, tapi konvoi mobil dinas. Dari salah satu mobil, aku melihat ayah keluar dengan wajah panik. Sulastri! Teriaknya. Itama berlari ke arah kami, menunduk memeriksa luka di tubuh ibu. Siapa yang melakukan ini? Ibu membuka mata lemah, merentangin data itu. Mereka tahu aku masih menyimpannya. Tenang, aku di sini sekarang, kata ayah pelan. Tapi matanya menunjukkan sesuatu yang lain. Amarah yang ditahan, bercampur penyesalan. Aku berdiri di samping mereka, menggenggam flash disk yang ibu maksud. Ini ya, kataku pelan. Ibu suruh aku simpan. Ayah mengambil benda kecil itu, menatapnya lama.
lalu menarik napas dalam-dalam. Dengan ini, semua kebenaran akan terbuka. Beberapa jam kemudian, rumah kami dipenuhi polisi. Beberapa memeriksa lokasi kejadian, sebagian lagi berjaga di luar. Ayah duduk di kursi, memandangi layar laptop yang menampilkan isi flash disk itu. File demi file terbuka. Daftar transaksi gelap, catatan rekening, nama-nama pejabat, dan bahkan bukti perintah operasi yang mencurigakan. Dan di antara semua nama itu, ada satu nama yang membuat ayah membeku. Kombes Ardi Nugraha, Kepala Kepolisian Wilayah Kota. Aku melihat wajah ayah menegang, tangannya mengepal kuat. Dia, suaranya serak. Selama ini aku pikir dia temanku. Ternyata dia dalangnya. Ibu yang terbaring di kursi hanya tersenyum lemah. Aku sudah menduga, tapi aku butuh waktu untuk membuktikannya. Ayah menatapku. Naila, dengar. Kalau sesuatu terjadi padaku, pastikan data ini sampai ke Komisi Etik dan Media. Jangan percaya siapapun di kepolisian. Ayah, jangan ngomong begitu. Tidak, Nak. Ini sudah lebih besar dari aku. Sebelum aku sempat menjawab, pintu depan kembali terbuka keras. Beberapa polisi masuk. Tapi kali ini, bukan dari tim ayah. Maaf, Pak Ridwan, kata salah satu dengan wajah tegang. Kami mendapat perintah penangkapan terhadap Anda atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan penyimpanan data ilegal. Aku tertegun. Apa? Itu tidak benar. Ayah berdiri menatap mereka dingin. Aku tahu siapa yang kirim kalian. Maaf, Pak. Kami hanya menjalankan perintah atasan. Suasana mencekam. Ayah menyerahkan diri tanpa melawan, tapi sebelum diborgol, ia sempat menatapku. Naila, jaga ibu. Dan jaga kebenaran ini. Jangan biarkan api ini padam. Mereka membawanya pergi. Sirene mobil patroli menghilang di kejauhan, meninggalkan rumah kami dalam keheningan yang memekakkan. Aku berlutut di samping ibu, air mata jatuh tanpa henti. Bu, ayah ditangkap. Ibu mengusap pipiku pelan. Tenang, Nak. Dalam perang antara kebenaran dan kebohongan, yang jujur memang selalu jatuh duluan. Tapi lihat nanti, mereka yang berdusta akan terbakar oleh dustanya sendiri. Suara hujan semakin pelan. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Dan di genggamanku, flash disk kecil itu terasa berat. Bukan karena bentuknya, tapi karena kebenaran yang siap membakar nama-nama besar di balik seragam. Aku tahu, setelah malam ini hidupku tidak akan pernah sama lagi. Sudah 3 hari sejak ayah dibawa pergi, rumah kami kini dijaga ketat oleh beberapa anggota kepolisian yang setia padanya. Aku tidak tahu apakah mereka melindungi kami, atau justru mengawasi. Ibu masih lemah, tapi semangatnya tak padam. Setiap kali aku mulai takut, ia hanya berkata pelan, Naila, jika kita berhenti sekarang, semua yang sudah berkorban akan sia-sia. Aku menatap flash disk kecil itu di tanganku. Benda yang selama ini kusembunyikan dari semua orang, kini terasa seperti nyawa terakhir keluarga kami. Isinya bukan sekadar bukti, tapi juga harga diri dan kebenaran yang selama ini dikubur dalam seragam dan pangkat. Pagi itu, aku memutuskan melangkah. Sekolahku liburkan. Aku berangkat dengan seragam SMK-ku yang sederhana. Bukan untuk belajar, tapi untuk berjuang. Aku menuju ke kantor media nasional di pusat kota, tempat semua mata bisa melihat dan mendengar. Di depan gedung itu, puluhan wartawan dan warga sudah berkumpul. Menmeres kata Ninau, sesuatu akan terjadi. Seseorang telah mengirimkan potongan video pembakaran motor ibu. Dan kini, publik menuntut kejelasan. Aku berjalan ke tengah kerumunan. Tangan gemetar, tapi langkahku mantap. Aku Naila, anak dari Sulastri, korban pembakaran motor oleh oknum polisi bernama Arman. Sorot kamera segera mengarah padaku. Orang-orang mulai berbisik. Ini dia anak itu. Yang viral itu kan? Aku menatap ke arah kamera dengan mata yang basah tapi tegas. Hari ini aku tidak datang untuk menangis. Aku datang untuk membuktikan bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam oleh pangkat dan kekuasaan. Aku lalu mengangkat flash disk itu. Di dalam benda kecil ini ada bukti semua kejahatan mereka. Termasuk siapa yang memerintahkan pembakaran motor ibu, dan siapa yang menuduh ayahku dengan fitnah. Kerumunan mulai gaduh. Beberapa wartawan berlari ke arahku. Polisi yang berjaga mencoba mendekat, tapi sorotan kamera membuat mereka ragu. Aku menatap lurus ke depan. Aku minta satu hal. Jangan takut. Jika hari ini aku hilang, kebenaran sudah tersimpan di banyak tempat. Data ini sudah terkirim ke media, lembaga anti korupsi, dan publik. Tidak ada jalan mundur lagi. Tiba-tiba, suara mobil dinas terdengar dari kejauhan. Beberapa kendaraan berhenti mendadak di depan gedung.
Dari salah satunya keluar sosok lelaki berwajah tegang, Kombes Ardi Nugraha. Dialah dalang semuanya. Dialah yang memerintahkan Arman membakar motor ibu dan menjebak ayah dengan tuduhan palsu. Naila, serahkan data itu. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Teriaknya. Aku tidak bergeming. Kerumunan warga mulai bersuara lantang. Tangkap dia. Itu pelaku sebenarnya. Sebelum Ardi bisa mendekat, seseorang berdiri di antara kami. Langkahnya tenang tapi penuh wibawa. Seragamnya sama, namun berbeda aura. Ayah. Wajahnya dingin, dengan luka kecil di pelipis. Rupanya ia berhasil keluar setelah beberapa anggota setianya membantunya kabur demi keadilan. Kerumunan hening. Ayah menatap langsung ke arah Ardi. Sudah cukup, Ardi. Permainanmu berakhir di sini. Ardi tertawa mengejek. Kau pikir publik akan percaya pada seorang polisi yang melanggar perintah dan kabur dari tahanan? Ayah tersenyum tipis. Mungkin tidak, tapi mereka akan percaya pada kebenaran yang kulindungi. Ia mengangkat ponsel, menekan tombol. Di layar besar di gedung media, tayangan video langsung muncul. Seluruh isi flash disk Naila disiarkan ke publik secara nasional. Semua bukti korupsi, perintah rahasia, transaksi ilegal, dan perintah pembakaran motor. Semuanya terpampang jelas, disertai nama Kombes Ardi Nugraha di atas surat perintah ilegal itu. Kerumunan meledak. Tangkap dia! Keadilan untuk rakyat! Ardi panik, mencoba kabur, tapi beberapa polisi berpakaian hitam segera menahannya. Ia berteriak, memaki, mencoba melawan, tapi semua kamera merekamnya. Seluruh negeri menyaksikan kehancurannya secara langsung. Ibu yang datang dengan kursi roda tersenyum haru. Kau lakukan hal yang benar, Naila. Aku memeluknya erat. Air mata jatuh di pundaknya, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, air mata kemenangan. Beberapa bulan kemudian, keadaan mulai membaik. Ayah kembali ke jabatannya setelah terbukti tidak bersalah. Ibu sembuh perlahan, dan warung kecil kami kini ramai pembeli, bukan karena viralnya tragedi, tapi karena kehangatan yang tidak pernah padam di balik setiap mangkuk mie ayam yang ia sajikan. Aku melanjutkan sekolah, tapi di dalam hati, aku tahu aku sudah berubah. Aku tidak lagi sekadar siswi SMK biasa. Aku adalah saksi bahwa kekuasaan tanpa hati akan hancur, dan bahwa satu kebenaran kecil bisa membakar kebohongan sebesar apapun. Sore itu, aku menatap langit. Langit yang dulu kelabu kini kembali biru. Aku menutup mata, mendengar suara ibu dari belakang. Naila, jangan pernah padam ya, seperti api yang menuntun gelap. Aku tersenyum, karena kini aku tahu, api itu bukan lagi milik mereka yang arogan, tapi milik kami, rakyat kecil yang tidak takut menyala untuk kebenaran.